Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqq wa sirajan munira wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, yusikum wa iyaya bitaqwallah wa husnul ta'atihi bi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu al-azim wa baraga rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumat kedua bulan Agustus, di mana negara Kesatuan Republik Indonesia lagi 8 hari berusia 80 tahun Indonesia merdeka atas perjuangan yang dilandasi keimanan beragama. Pejuang-pejuang Indonesia disemangati dengan semangat pekik Allahu Akbar, merdeka. Oleh karena itu, seperti apa ini Islam yang mengantarkan negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, bahkan mengawal negara terbesar penganut Islam di dunia adalah Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia bukan negara Islam? Malaysia saja 50-50 penduduk Islam dan non-Muslim itu memberlakukan syariat agama Islam. Kenapa Indonesia yang mayoritas negara besar Islamnya tapi bukan negara Islam? Jawabannya adalah oleh karena Indonesia sudah terlanjur dihuni oleh banyak agama. Bagaimana memayungi agama-agama itu agar tetap hidup tenteram, damai, nyaman? Oleh karena agama Islam itu Allah memberitahu Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa agama Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya untuk penganut Islam, bukan hanya untuk agama Islam, bukan hanya untuk orang beriman, tetapi untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
wahai Muhammad, kamu diutus menjadi nabi dan rasul tidak lain hanya untuk menjadi rahmat untuk semesta alam. Semua manusia, bahkan alam semesta, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, benda mati, benda tidak berakal. Nah, inilah sebabnya Indonesia bukan negara Islam. Dia adalah negara majemuk, heterogen. Bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin? Hadirin jamaah yang saya muliakan, mari kita lihat yang sederhana sekali. Ternyata ajaran Islam ini terbukti non-muslim yang banyak mengamalkan syariat ajaran agama. Misalnya kejujuran, as-siddiq. Rasulullah SAW dikenal dengan predikat al-amin, orang yang terpercaya karena jujur. Tapi hasil survei, hasil penelitian, negara terjujur di dunia bukan negara Islam, negara Finlandia, negara ateis. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikemukakan agar kita bisa pahami secara mendalam bahwa seperti inilah Islam. Bukan hanya untuk kami yang bersahadat, bukan hanya untuk kami yang beriman, kami yang sholat, kami yang puasa, kami yang haji. Ini jemaah, jujur. Itu survei di Finlandia, ada 17 kota sengaja dijatuhkan dompet berisi dolar, uang, surat-surat identitas. Dijatuhkan pada 17 sudut kota. Hanya satu dompet yang tidak kembali. Hanya satu dompet yang tidak kembali. Padahal dompet itu penuh. Ini Finlandia, negara ateis yang tidak beragama. Jujur. Sangat terkenal Rasulullah SAW. Tipe kepribadian ada 4: siddiq, tabligh, amanah, patona. Siddiq benar, jujur, tidak pernah bohong. Tapi komunikasinya, penyampaian, itu pemimpin itu kalau pintar pidato, pintar bertablik, sukses. Karena dengan melalui tabliknya, dengan melalui penyampaiannya, komunikasinya, gagasan-gagasannya dapat diterima oleh masyarakat. Tapi Indonesia yang mayoritas Islam, dia tidak menguasai media komunikasi, tidak menguasai IT, teknologi komunikasi. Negara yang menguasai IT adalah Cina. Yang paling tren sekarang ini adalah TikTok. Itu sejak tahun 2016. TikTok. Awalnya TikTok diharamkan oleh karena isinya adalah yang porno-porno. Tetapi kemudian berubah, orang berisi dengan dasar akhlak, dengan dasar iman, dengan dasar tauhid. Maka banyak ilmu-ilmu yang diperoleh berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan agama Islam. Negara Korea Selatan bukan.
yang menyumbang dari Indonesia. Tapi yang menguasai Samsung, Galaxy, Oppo, Vivo, Jepang dengan Nokia dari tenggelam. Kenapa dunia Islam tidak menguasai teknologi komunikasi? Padahal Rasulullah SAW memegang kepribadian tabligh. Jawabnya adalah inilah bukti Islam rahmatan lil alamin. Ayatnya sana murni, suci, mulia, tetapi negara muslim yang mengamalkan kebersihan. Negara yang bersih di dunia adalah Singapura, Jepang, Swiss, Denmark. Tidak ada negara Islam. Mekah, Madinah nggak masuk. Bahkan kalau kita di kawasan Masjidil Haram itu yang kurang enak. Kenapa? Karena banyak orang melanggar, tidak punya tempat tinggal, tidak punya penginapan, tidak punya itu barang-barang itu hanya digantung di pantai. Gimana bisa? Padahal konsep Islam at-tuhur satrul iman. Kebersihan itu adalah separuh iman. Ternyata orang muslim yang punya pengamalan kebersihan. Hadirin jemaah, karena itu betul-betul Islam adalah rahmatan lil alamin. Terdisiplin, yang tepat waktu. Kita di Indonesia luar biasa, terkenal. Molor 2 jam itu biasa-biasa. Gimana kau ke acara, rugi hadir pemerintah, ya Allah, Masya Allah. Ya kemarin tak dua kami nagati tentu 2 jam ini menunggu matanya. Ada kenapa seperti itu? Alihnya pejabat tentu kain waktunya, tapi alihnya kami nama tenang. Tahun 2017-18 saya di Korea Selatan wakil pimpinan perguruan tinggi dan majelis ulama Kabupaten Wajo memuliakan tamu 1 orang, 7 pengawalnya, 2 tukang kamera, 2 bodyguard, 2 pembincang, apa ini cover, sendal, dikawal sampai hotel. Yang ini, ya Allah, sulit kita. Bagaimana mengamalkan itu, memuliakan tamu, menghormati tamu? Hadirin jemaah yang saya. Soal disiplin waktu, terutama kita di Indonesia, angka masih ini, yang boleh tak apa-apa, ada satu. Untuk puasa, tepat waktu itu. Bahkan biasa nak julur, cidik, temukan makan ambang, nambah. Bisa dah 2 menit, lalu sampai moni, tanda masuk waktu. Ini karena capek. Hadirin jemaah yang saya muliakan, budaya kerja, maka dia akan mantap, maka dia akan berselanggit. Tuntutlah duniamu samanan loko tuman nungan, dan dia tuntut akhiratmu samana mero mati bayar. Ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada, wa ikmal di akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hadirin jemaah yang saya muliakan, tapi budaya kinerja kita sangat jauh beda dengan negara muslim.
Kalau Jepang mengerjakan sesuatu 1 jam. 1 jam kalau Jepang bekerja sekarang ini. Yang ke Indonesia jamai 10 sore. Padahal ini sudah tenaga kerja yang sangat bagus. Cara kerja orang. Sehingga yang terpercaya seolah-olah kita tidak memiliki sebagai Islam. Sekarang antara Palestina dan Israel, habis Israel, habis Palestina, dihancurkan oleh Israel karena Gaza akan dicaplok menjadi Yerusalem semua, menjadi Israel semua. Satu-satunya negara yang bisa tampil melawan adalah Iran. Iran ini kontroversi. Ada yang mengatakan Islam beda aliran, tapi ada yang mengatakan bukan Islam. Oh, luar biasa. Jika kita tahu di Amerika Serikat Iran, ketika satu Iran, Amerika melawan Iran, saya tahun 2018 itu di Iran itu 7 kilo radius itu monumennya kemenangan Iran atas tumbangnya Iran sekutu Amerika Serikat. Mari kita doakan Palestina agar bisa menjadi negara merdeka. Negara Palestina ada 8 nabi dan rasul lahir di sini, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibesarkan di Mekah. Imam Syafi'i lahir di sini. Kenapa justru akan dilebur menjadi negara kafir, Zionis, Yahudi? Asli Yahudi adalah Nabi Musa adalah wajib kita percaya sebagai rasul, tetapi melenceng dari ajarannya. Oleh karena itu sama dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa yang dinobatkan sebagai Tuhan Yesus Kristus oleh penganutnya Kristian. Islam rahmatan lil alamin, mari kita memiliki semangat dan jiwa Islami. Setiap kita bagaimana menjadi rahmat terhadap lingkungan sekitar, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Bagaimana rahmatnya Islam terhadap binatang? Ya kulegi manusia makanya agamanya pada geri visum ayat dan rasa-rasa manusia rahmatilah. Ada tuan tasawuf kampung di pelosok mengatakan ya kudegagan juga dia tahu madosa narik kumpandan nai muntani narik kumpengan rahmatilah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi rahmat terhadap lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Apalagi kita sebagai pengurus masjid, jamaah masjid, mari kita sama-sama menjadi rahmat, mencegah pekarangan, tetapi mari kita tertib. Hadirin jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan mereka barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi wal ihtisab bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa usikum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa
Qala Allah Ta'ala fi kitab karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waddallahumma ala qadratil rasyidin sayyidina wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala barakati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana anta bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul faatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.